Kisah Zunnun, kisah Nabi Yunus saat ditelan ikan besar. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan jangan lupa aktifkan notifikasinya agar tak ketinggalan update video selanjutnya. Terima kasih. Dikisahkan, setelah menyampaikan ancaman turunnya azab kepada kaumnya, Nabi Yunus alaihissalam kemudian berjalan hingga di sebuah pesisir. Rupanya kepergian Yunus alaihissalam tanpa seizin Allah. Makanya dia menggambarkan sang Nabi dengan melarikan diri. Sebagaimana dilansir Al-Quran, sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul. Ingatlah ketika ia lari ke kapal yang penuh muatan. Quran Surah As-Saffat ayat 139-140. Meski demikian, Nabi Yunus alaihissalam tentu ridha terhadap segala ketentuan Allah. Ia menyerahkan segala urusan kepadanya. Ini artinya, seorang hamba tidak boleh marah atau kesal atas ketentuan Tuhannya. Karena itu, ia pergi meninggalkan kaumnya tanpa seizin Tuhannya. Atas dasar itu pula, Allah melarang Rasulullah Muhammad SAW menjadi seperti Nabi yang pernah ditelan ikan, yaitu Nabi Yunus alaihissalam, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran. Maka bersabarlah kamu, hai Muhammad, terhadap ketetapan Tuhanmu. Dan janganlah kamu seperti orang yang berada dalam perut ikan ketika ia berdoa sedang ia dalam keadaan marah kepada kaumnya. Quran Surah Al-Qalam ayat 48. Setiba di pantai, Nabi Yunus alaihissalam bertemu sekelompok orang yang berada di kapal. Karena mengenali sang Nabi, mereka pun membawanya. Namun, setelah beberapa saat berlayar, kapal yang ditumpangi sang Nabi mendadak berhenti dan tak bisa melanjutkan perjalanan. Aneh, sungguh aneh, sebab kapal-kapal yang ada di kiri dan kanannya tetap berlayar seperti biasa, sementara kapal yang ditumpangi Nabi Yunus alaihissalam hanya terombang-ambing di atas air, tak berjalan sedikit pun. Sebagian riwayat mengatakan, kapal diterpa guncangan hebat, sehingga mereka takut bila kapal tenggelam. Namun Nabi Yunus alaihissalam menyadari jika diamnya kapal akibat keberadaan dirinya. Disampaikanlah kepada para awak kapal bahwa kapal tersebut tak mau bergerak karena ditumpangi seorang hamba yang lari dari Tuhannya. Ingatlah ketika ia lari ke kapal yang penuh muatan. Quran Surah As-Saffat ayat 140. Karenanya, kapal tidak akan berjalan selama hamba tersebut berada di atasnya, sehingga ia harus dilemparkan ke tengah lautan agar kapal bisa kembali berlayar seperti kapal lainnya. Namun, mereka menolak melemparkan Nabi Yunus alaihissalam, karena tahu bagaimana kemuliaannya di hadapan Allah. Walau bagaimanapun, ia seorang nabinya. Akhirnya, Nabi Yunus alaihissalam menawarkan jalan keluar. Coba adakanlah undian di tengah kalian. Siapa nama yang keluar dari undian, dialah yang harus terlempar ke lautan. Dilaksanakanlah undian, dan hasilnya adalah nama Nabi Yunus alaihissalam. Namun mereka enggan melemparkannya. Mereka kembali mencoba untuk kedua kalinya. Hingga ketiga kalinya, hasilnya tetap sama. Undian jatuh kepada Nabi Yunus alaihissalam. Sungguh kehendak Allah, sebagaimana firman-Nya. Kemudian Yunus ikut undian dan dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian itu. Quran Surah As-Saffat ayat 141. Begitu mengetahui hasil undian, Nabi Yunus alaihissalam tak ragu menghempaskan diri ke lautan. Namun, belum juga menyentuh air, tubuh Nabi Yunus alaihissalam sudah lebih dulu disambar ikan besar, sehingga para penumpang lain pun yakin bahwa sang Nabi tidak akan selamat dari kematian. Sebagaimana dilansir dalam Al-Quran, maka ia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela. Quran Surah As-Saffat ayat 142. Maksud dalam keadaan tercela di sana adalah Nabi Yunus alaihissalam meninggalkan kaumnya dalam keadaan kesal karena azab tak kunjung datang menimpa mereka, yang akhirnya ia lari dari mereka tanpa seizin Tuhannya. Begitu ikan menyambar tubuh Nabi Yunus alaihissalam, Allah memerintah ikan tersebut untuk tidak membinasakan hambanya. Tak heran bila ikan itu hanya membawa sang Nabi ke dasar lautan, sehingga diliputi beberapa kegelapan, yakni kegelapan laut, kegelapan perut ikan, dan kegelapan malam. Maka ia menyeru dalam beberapa kegelapan. Quran Surah Al-Anbiya ayat 87.
Dalam perut ikan tersebut Nabi Yunus alaihissalam mendengar tasbih kerikil dan hewan-hewan laut. Maka, ia pun menyeru dan bertasbih kepadanya seraya mengakui dan menyesali segala kesalahannya. Dan ingatlah kisah Zunnun, Yunus ketika ia pergi dalam keadaan marah. Lalu ia menyangka bahwa kami tidak akan mempersempitnya, menyulitkannya, maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap, bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Maha suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Quran Surah Al-Anbiya ayat 87. Maka terdengarlah seruan itu oleh Zat yang Maha mengetahui segala rahasia. Zat yang Maha mengangkat mudorot dan ujian. Zat yang Maha mendengar suara selemah apapun. Zat yang Maha mengetahui perkara samar walau sekecil apapun. Zat yang Maha mengabulkan permohonan meskipun besar. Maka kami telah memperkenankan doanya dan menyelamatkannya daripada kesedihan. Dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Quran Surah Al-Anbiya ayat 88. Ibnu Katsir, Al-Bidayah wan Nihayah, Jilid 1, halaman 233. Andai bukan karena tasbih dan taubatnya kepada Allah, niscaya ia sudah hancur dalam perut ikan, dan tinggal menunggu hari kebangkitan. Maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Quran Surah As-Saffat ayat 143-144. Setelah Nabi Yunus alaihissalam berdoa, Allah memerintahkan ikan tersebut untuk memuntahkannya di tempat yang diperintahkannya. Namun, begitu dimuntahkan, ia dalam keadaan sakit, lemah, dan kulitnya mengelupas. Kemudian kami lemparkan dia ke daerah yang tandus, sedang ia dalam keadaan sakit. Quran Surah As-Saffat ayat 145. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyerupakan kulit Nabi Yunus alaihissalam yang mengelupas akibat gesekan yang dialaminya selama dalam pencernaan ikan seperti tubuh burung yang baru dicabuti bulunya. Nyaris tak ada bulu sedikit pun. Di tempat Yunus alaihissalam dimuntahkan, Allah menumbuhkan sebuah pohon seperti pohon labu. Dan kami tumbuhkan untuk dia sebatang pohon dari jenis labu. Quran Surah As-Saffat ayat 146. Dikabarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Nabi Yunus alaihissalam berlindung di bawah pohon labu tersebut. Ia memakan buahnya. Namun, selang beberapa lama, tumbuhan itu pun kering. Ia pun menangis. Hingga Allah menurunkan wahyu sekaligus memberikan teguran kepadanya. Engkau menangis karena pohon itu, bukan menangisi 100.000 orang yang hendak engkau binasakan. Demikian kisah yang disarikan dari hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam Musyanafnya, Jilid 11, halaman 541, nomor hadits 1195, dari Abdullah Ibnu Mas'ud, tepatnya dalam Kitab Fadail Yunus. Wallahu a'lam. Dari kisah di atas, dapat dipetik beberapa pelajaran, di antaranya. Pertama, seorang mukmin hendaknya tetap berpegang pada perintah Allah dan bersabar menghadapi hukum-hukumnya. Tidak boleh tergesa-gesa dalam memutuskan perkara yang sudah menjadi urusannya. Kedua, Allah terkadang menguji para hambanya yang saleh saat melakukan sesuatu yang bertentangan dengan perintahnya. Itu pula yang dialami kaum Nabi Yunus alaihissalam. Namun, berkat keimanan, kesalehan, dan doa, mereka diselamatkan oleh Allah. Begitu pula Nabi Yunus alaihissalam yang selamat dari dalam perut ikan. Ketiga, doa dan pengakuan terhadap dosa juga memiliki pengaruh besar terhadap keselamatan dari berbagai malapetaka. Dalam Al-Quran telah disebutkan, dengan doa dan tasbihnya, Nabi Yunus alaihissalam diselamatkan oleh Allah. Sebagaimana firman-Nya, maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Quran Surah As-Saffat ayat 144. Keempat, dalam kisah di atas ada beberapa perkara yang menunjukkan kekuasaan Allah. Dia berkuasa menghentikan kapal yang ditumpangi Nabi Yunus alaihissalam, sedangkan kapal-kapal yang lain berlayar di sekitarnya. Dia juga berkuasa untuk menyelamatkan Nabi Yunus alaihissalam saat berada di dalam perut ikan.
Dia kemudian memerintah ikan tersebut untuk memuntahkannya di pinggir lautan. Bahkan, dia memperdengarkan tasbih batu-batu kerikil di dasar lautan. Kelima, pelanggaran yang dilakukan Nabi Yunus alaihissalam tidak sampai mencederai atau menurunkan kedudukannya sebagai seorang nabi. Ia adalah salah seorang nabi dan rasul Allah yang dipilih dan diunggulkannya. Dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan agar seorang tidak mengira atau mengatakan bahwa dirinya lebih baik dari Nabi Yunus ibnu Matta hanya karena pelanggaran yang pernah dilakukannya. Dalam Sahih Al-Bukhari dikatakan bahwa Rasulullah bersabda, "Jangan sampai ada di antara kalian yang mengatakan, sesungguhnya aku lebih baik dari Yunus ibnu Matta." Dalam riwayat lain dikatakan, "Tidaklah pantas bagi seorang hamba menyatakan, aku lebih baik dari Yunus ibnu Matta." Hadis riwayat Al-Bukhari. Keenam, hadis tersebut juga menunjukkan betapa utamanya doa Zunnun atau Nabi Yunus alaihissalam. Sampai-sampai doa tersebut juga dijadikan doa khusus oleh orang-orang yang tengah dilanda kesulitan, oleh orang-orang yang sedang dirundung kesedihan, atau diliputi masalah dan kebingungan. Doa dimaksud adalah, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zolimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Maha suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Quran Surah Al-Anbiya, ayat 87. Ketujuh, seluruh makhluk taat kepada Allah, termasuk ikan besar yang memakan Nabi Yunus. Dan atas perintahnya, ia tidak sampai membinasakannya. Begitu pula saat ada perintah untuk memuntahkan Nabi Yunus alaihissalam, ikan itu memenuhinya. Selain itu, kita tahu bahwa seluruh ikan dan batu-batuan laut, semuanya bertasbih kepada Allah, sebagaimana yang terdengar oleh Nabi Yunus alaihissalam. Wallahu a'lam. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe dan aktifkan tanda notifikasinya agar tidak ketinggalan update video selanjutnya, dan jangan lupa share. Terima kasih.